Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunyi orang nak ceramah pula ya. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairun nas anfa'uhum linnas. Shadaqallahul azim. Yang saya banggakan para kiai yang hadir pada acara pagi hari ini menjelang siang, wabil khusus Kiai Haji Asradi, pimpinan Pondok Hijratul Mustafawiyah, dan pimpinan pondok-pondok yang lain. Yang saya hormati Bapak Camat Kecamatan Jujuhan beserta istri tercintanya. Kemudian yang saya hormati Bapak Kapolsek. Kemudian ada Datuk Rio beserta istri juga ya. Iya ya. Untuk apa yang muda? Yang saya hormati Pak Kasubag TU, Pak Kasih Pontren beserta rombongan. Yang lebih saya banggakan lagi, para orang tua wali santri yang hadir pada pagi hari ini. Tidak ada alasan untuk bangga karena anaknya sudah menamatkan di pondok pesantren ini. Saya merasa bangga apalagi orang tuanya. Anak-anak santri-santriwan yang saya hormati. Alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita dapat berkumpul di sini dalam rangka menghadiri wisuda kelas 7 Pondok Pesantren Hijratul Mustafawiyah. Untuk bapak-bapak ketahui ada sekitar 40 ya Pak Kasih pondok kita di Bungoni. 45 pondok tak kati tak yang sampai kelas 7. Kecuali pondok pesantren Hidayatul Mustafawiyah, bukan Hijratul. Eda, ini samo teringat dengan sanak-sanak saya dulu, termasuk Pak TU kita mantan kelas 7 juga, yaitu dari Mustafawiyah Purba Baru. Alhamdulillah, pondok pesantren ini yang cukup bagus. Kalau ada pemeriksaan tak berani meriksa Pak Asradi ini Pak. Dana bosnya cuma 200 juta sedangkan gapuranya 300 juta, baliklah orang tuh. Dia kemarin diperiksa, dia ngomong dengan saya, tidak enak dengan Pak Asradi meriksa dana bosnya. Apa hal ibu kata saya, gapuranya 300 juta sedangkan dana bos kita cuma 200 juta Pak, untuk bikin gapuranya aja nggak cukup. Ya sudahlah baliklah kata saya. Nah itu.
Tanya Pak Asradi itu kalau saya nyomong. Alhamdulillah. Mudah-mudahan acara kita dirahmati dan diredhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita selalu berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan di akhir nanti di yaumil qiyamah kita mendapatkan syafaatnya. Yang terpenting kita setia dengan ajarannya sampai di akhir hayat kita masing-masing. Anak-anak sekalian, bapak-bapak dan ibu-ibu, saya pada pagi hari ini tidak ada banyak yang saya sampaikan. Yang pertama, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesadaran daripada bapak ibu-ibu memasukkan anaknya ke dalam pondok pesantren. Karena apa? Ajaran Rasulullah itu mengingatkan kita sebagai orang tua. Ada beberapa kewajiban bagi kita sebagai orang tua. Lahir anaknya ke dunia, kalau jantan diazankan kuping kanannya, kalau betino diikomatkan kuping kirinya. Kemudian memberikan nama yang baik. Jangan terpengaruh dengan media massa sekarang ini, apalah arti sebuah nama, ada bu. Kalau ajaran Al-Quran tidak ada seperti itu. Ajaran Rasulullah kita tidak. Karena apa? Nama itu di akhirat nanti dipanggil dengan nama-nama yang baik gitu. Jadi memberikan nama yang baik sesuai dengan daerah masing-masing. Kalau di dusun saya tuh banyak namanya Ibrahim, Mael, ngikut nama Nabi. Muhammad Iqbal bentuk saya nih kada. Mansur, dak kati Maradona di dusun saya. Jadi itu. Nah, yang kemudian apa? Kewajiban sebagai orang tua, mendidik anaknya dengan pendidikan yang baik. Rasulullah juga mengatakan bahwa kalau kamu ingin dunia dengan ilmu, kalau mau ke akhirat dengan ilmu, ya Pak Sanusi hadisnya, Pak Kiai. Nah kalau mau dua-duanya pakai ilmu juga, mau dunia mau akhirat pakai ilmu juga kata Rasulullah. Nah yang nak dapat dua kok di mana? Nah Bapak nanya, yang kedua-duanya tuh nak dapat di mana? Tentunya di pondok. Maka saya sangat bangga dengan orang tuanya. Kalau anak bapak masuk SMA ya dunia baik, masuk SMK ya dunia baik. Kalau nyo belajar nukang ya padek nukang tuh lah, ngaji belum tentu. Maaf cakap baik, jangan tersinggung. Syukur-syukur dia padek nukang, dia padek juga ngaji. SMK itu kan jurusan mesin, jurusan tukang, komputer kan. Nah, cuman dunia baik. Akhirat ada dapat. Kalau di pondok nih nak kursus komputer ada juga. Lengkap di pondok nih. Nah, jadi katakan sampaikan dengan tetangga kita, Bu. Pak, saya ini nak pingin juga selamat di akhirat besok sama dengan Bapak. Jangan kita 3 kali 4 kali bentuk saya lah 7 kali ke Mekah umpamanya kan. Sementara anak saya tidak paham agama, anak masuk surga dia manggil kita besok. Ngapa Bapak masuk surga? Saya kemarin tidak ada dititipkan di sekolah agama katanya. Nah itu pasti tidak? Pasti. Tapi kalau kita mampu menyekolahkan anak kita di sekolah umum, kemudian di rumah kita di agama, ada masalah Pak. Tapi kalau tidak ada mampu kita mendidikkan agama, ya serahkan ke tempat pondok atau sekolah agama. Jadi kita besok, saya pengen seperti bapak-bapak dan ibu-ibu, kita sama-sama selamat di akhirat besok. Amin. Menjadikan anak kita yang soleh dan soleha. Kemudian saya berpesan itu kepada orang tuanya, terima kasih telah menitipkan anaknya di pondok-pondok. Tak perlulah, tak mesti pondok di sini, pondok kita banyak di Bungo. Silahkan masuk titipkan anak di mana baik di pondok. Yang penting saya nganjurkan masukkan anak ke pondok, jangan menyesal nanti waktu tua. Nak maco Yasin, tak tukang ngirim orang tuanya.
Kita mati besok mengharapkan kiriman dari dunia kuluhu dan tahlil yasinan. Anak kita begitu kita mati berebut batang duku dengan batang duren. Usahakan orang nak minta buahnya bu, orang lewat di bawahnya tuh beda boleh kalau berbuah. Jangan lewat siko. Tak boleh lewat di bawah batang duren. Kita lah mati. Waktu di dunia tak teringat kita nih di anak kita sekolah agama lupa kita. Karena urusan dunia. Dunia ini seperti air laut bu. Semakin diminum, semakin haus, semakin banyak harta, semakin kekurangan, semakin banyak bini nak nambah lagi, tapi takut. Nah itu kan, sebenar Pak Kapolsek ya. Itu. Jadi terima kasih. Nah mudah-mudahan ini Pondok Pesantren Hidayatul Mustafawiyah ini dengan anak-anak kami sekalian. Nah, kamu itu berhasil menjadi anak pondok. Bukan hebat di pondok nak. Tapi kamu balik ke masyarakat tuh peguno dengan masyarakat. Kalau kita hadir tempat yasinan, orang tak berani mimpin yasin. Orang tak berani mimpin doa. Ada kita di masjid, orang takut maca khotbah. Itu baru hebat anak pondok Pak Asradi. Sudahlah suruh ustad nih beh. Dan anaknya takut dia panjang pendek ngaji itu dinilai oleh anak pesantren itu tadi. Sehingga tak berani dia. Saya kalau ada Pak NM Sanusi, ada Pak Aliuddin tamatan kelas 7 kalau di pondok pesantren. Dan nak saya baca doa nak. Walaupun saya sebagai kepenak itu dihormati orang. Bukan main doa kepenak caknya tuh kan. Karena saya tak. Kata saya Bang Aliuddin bacalah doa pertama. Saya doa penutup beh. Doa tolak balak beh. Itu. Itu tanya dengan Bang Aliuddin, sering saya ribuan orang seperti itu, tidak mau saya karena dia lebih fasih bacaannya dan dia 7 tahun di pondok pesantren. Itu nak ya, kini kok pondok Pak Asradi ini pondok sudah moderna, tidak kayak zaman bapak dulu. Kalau zaman bapak dulu, kalau belum kena gatal-gatal, belum nyatu dengan pondok. Kalau lah sudah penuh kena kata-kata badanku lah sekali hitam bekasnya, itu berarti tahan kita di situ, itu berarti sudah menyatu dengan pondok. Pak Asradi masih nginyam dak pucuk ubi bertumbuk di Mustafawiyah tuh. Pak Ali itu tuh tinggal di pondok. Sekarang dak. Pondok sekarang lebih kurang seperti pondok di Mekah. Pondok di Mekah tuh hotel Pak. Hotel bintang 5. Nah mudah-mudahan nanti nama-nama pondok-pondok yang ada di Indonesia ini tidak terkecuali di Indonesia ini menjadi seperti di hotel. Biar anak-anak kita betah. Mudah-mudahan kita doakan pimpinan Mustafawiyah ini semakin kaya lah banyak rezekinya. Karena apa? Rezekinya pasti akan dilimpahkannya sebagian hartanya ke pondok ini. Saya sangat tahu betul beliau ini. Bukan muji-muji dah. Ya. Nah ini. Nah kemudian yang terakhir. Karena hari lah siang ini kan kadang-kadang pantun lah nak keluar puluh. Kan batang pisang di balun akar hari lah siang perut lah lapar ya tak? Nah jadi. Yang terakhir nak di atas dunia nih. Yang tak katik mantan tuh cuma 2. Misalnya bapak kamu kawin. 25 tahun tahu-tahu bercerai, namanya mantan bini, mantan laki. Yang ndak ada tuh mantan bapak, mantan mak, dan mantan ustad sampai mati. Dimanapun ketemu cium tangannya minta barokah ilmunya. Karena tidak ada mantan guru. Tidak ada mantan ustadz dan tidak ada mantan ustazah. Yang ada mantan bini. Ya enggak bang, kalau bercerai atau lah mati. Itu siapa yang mati itu? Mantan bini saya. Nah itu. Apalagi kalau bininya sampai 3. Banyak nih mantan bini aku. Gua di pelayangan sekok, tanah tumbuh sekok, rendah ikir sekok. Itu mantan. Tapi kalau anak santri tidak ada mantan ustadz dan ustazah. Mungkin ini pesan saya yang terakhir nak. Keluar dari pondok ini, kembangkan ilmu itu. Ceramah di mana-mana.
sanak saya dua ngikut di pesantren ini apa tidak di Yaman Selatan. Tapi Yaman Selatan ini Pak Asradi ya, bukan Yaman Utara. Yaman Utara tuh nak tembak ananar orang di sana tuh. Ini Yaman Selatan, tempat gudangnya ilmu. Memang tak kati ijazah, cuman ngaji. Hafal Quran sampai 30 juz itu di Tebo itu ada sanak saya berdua jantan betino di sana kalau ngaji. Dia tak ada nak memang tak ada nak miliki ijazah, dia balik itu ngabdi di pondok. Nah kamu kalau nanti yang di wisuda kelas 7 sudah melanjutkan, sudah kuliah atau kemana-mana, balik lagi ke Siko. Pak Asradi tadi bilang kekurangan guru kitab kuning, kalau kitab hijau banyak di kantor. Minta dengan saya kalau kitab hijau, tapi kalau kitab kuning saya tidak ada pasat juga sama dengan yang pasat tuh berdua tuh. Padahal kita tenaga ada Pak Asradi, Pak Ibnu Hajar ada, Pak Aliuddin ada, Pak Sanusi ada, itu bukannya ahli kitab lagi, kitabnya makannya. Nah itu minta dia ngajar di situ. Kalau memang kekurangan untuk kelas 7 tuh. Iya, lah nak pensiun tuh, ngabdi lah di pondok. Ilmu itu jangan hilang. Kalau ilmu itu tidak ada dipakai, tak katik guno, jadi sengsara badan kita. Itu nak ya. Mungkin ini yang terakhir dan terakhir sekali. Selamat kamu di wisuda, jangan berhenti di sini. Ilmu ini semakin digali, semakin dalam, semakin digali, semakin dalam. Ya, maaf nak. Bapak bukan ngato-ngatokan orang-orang yang pakai bentuk-bentuk kiai gedang tapi tidak tahu ngaji, itu bukan. Untuk mengantisipasi itu semua tidak ada lain kecuali anak-anak pondok. Kini banyak orang jadi ustadz dadakan, belajar sambil baring di masjid, sambil tidur-tidur di masjid. Langatokan bid'ah, maco talqin haram, Yasin haram. Haram gak lo? Pernah dia datang ke kantor saya. Dia ngatakan ini bid'ah, itu bid'ah. Bapak pakai motor bid'ah juga. Nabi lu pakai kuda, Datik pakai motor. Nah itu. Jadi untuk mengantisipasi itu adalah anak-anak dari pondok ini. Dan berdebat dengan orang itu harus paham kitab, Pak. Karena itu habis kita. Kalau nalar tidak bisa. Jadi itu untuk itu, supaya jangan terlalu cepat mengharamkan sesuatu. Tidak boleh Pak mengharam-haramkan itu. Kita ada punya lembaga itu, Majelis Ulama Indonesia, ada bagian fatwanya. Kalau itu umpama tidak boleh, contoh kami umpamanya masjid dekat dua, kedua-dua nak ngadap Jumat, berani tidak kemenang ngatakan itu tidak boleh? Tidak bisa Pak. Karena sudah dibentuk lembaga Majelis Ulama yang mengkaji tentang itu. Keluarlah fatwa Majelis Ulama. Tidak bisa kalau masjid berdekat tentu dua-dua untuk dirikan Jumat. Karena tidak dalam keadaan mendesak. Nah fatwa itulah yang saya kaji, kemudian saya surati pengurus masjidnya. Nah itu dari pondok. Jadi mohon maaf ya, jangan tersinggung Pak. Kiai-kiai zaman kini kok Pak Polisi ya. Itu kadang-kadang saya heran juga kan. Sekolah di pondok ida, bahasa Arab tidak tahu, apalagi ilmu qawaid, apalagi tajwid, apalagi ilmu alat, membahas kitab, membahas hadis Rasulullah. Kawan 7 tahun di pondok, belum lagi ngelotok, munawak belajar sambil lalu lah mengharamkan segala sesuatu. Dan itu ibu-ibu jangan mudah percaya. Ya, Rasulullah ngatakan kalau kita nak belajar tuh harus ada gurunya, pasti siapa kiainya, ada runutnya. Hadis itu tidak ada timbul dewek, tidak ada perawinya. Mungkin ini yang saya sampaikan, lebih kurang saya mohon maaf. Saya sangat senang sekali diundang Pak Asradi untuk pertama kali di pondok pesantren ini, dan dia melepas wisuda ini juga yang untuk pertama kali. Saya doakan mudah-mudahan pondok pesantren Hidayatul Mustafawiyah ini menjadi pondok pesantren yang dicintai paling tidak oleh masyarakat sekeliling ini. Wabil khusus dan khususnya Kabupaten Bungo. Bahkan nanti kita seluruh Indonesia pun ikut di sini menuntut ilmu. Demikianlah, lebih kurang saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Tuhan.